Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 12 sejarah. Saya Nehan Zahrul. Saya Muhammad Rashid Akni. Saya Muhammad Ramadhan Alfalah. Jadi kali ini kita akan mewawancarai mantan atlet Proliga, yaitu Mas Iza. Kalau boleh tahu nih Mas Iza, sebelum jadi atlet voli tuh kok bisa, kenapa pengen jadi atlet voli gitu? Sebenarnya dari kecil itu keinginan untuk jadi atlet voli itu sebenarnya nggak ada ya. Cuman karena orang tua sendiri itu adalah atlet voli kebetulan, dan memang beliau pengennya saya jadi atlet voli. Tiba-tiba saya disuruh latihan sih pas itu. Saat itu saya mulainya tuh dari SD kelas 6. Cuman memang sempat berhenti dulu. Ya karena klubnya bubar. Karena di situ ibaratnya klub yang paling dekat lah sama rumah. Iya. Jadi kan pulangnya nggak terlalu jauh, jalan kecil juga gitu kan. Nah terus saya mulai lagi dari SMP kelas 2 masuk di klub Pasifik namanya. Pasifik Volleyball itu 2009 kalau nggak salah ya. 2009, dan kebetulan saya cukup lama di klub itu karena klub itu berdirinya lumayan lama ya. Lumayan lama. Saya sempat dilatih sama Pak Agus, pelatih saya sendiri, sama pelatih nasional juga, pelatih nasional satu, yaitu Om Teddy Hidayat, almarhum yang sudah meninggal ya 2022 kalau nggak salah deh meninggalnya. Nah terus selanjutnya saya juga pernah di Napoleon. Saya juga pernah ikut klub tersebut, dan itu dari 2014 kalau saya lulus sekolah SMK lah. 2014 itu saya mulai berkarir di Napoleon karena di klub Pasifik sebelumnya itu bubar. Nah setelah itu Napoleon sendiri mengusulkan saya untuk masuk ke M2 Kota Bekasi yang dilatih oleh Roy Makmal. Nah Roy Makmal sendiri kan memang punya prestasi ya. Membuat atlet gitu kan. Contohnya mungkin kayak Gunawan, sama liberonya adalah kalau nggak salah si Mas Deli. Nah itu adalah kesempatan Mas saya. Di situ saya mulai menjadi atlet ya, benar-benar atlet Kota Bekasi di tahun 2014 ya gitu. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, prestasi yang udah Mas capai itu apa aja sih? Ya, hingga saat ini Mas. Kalau dari prestasi sendiri itu saya mulai di 2014 ya. Karena 2014 itu saya join sama M2, di mana M2 itu kasih saya jalur lah ya. Jalur untuk menjadi seorang atlet. Saat itu saya pernah mengikuti kejuaraan daerah ya di Bandung, di Kabupaten Soreang saya ingat. Itu kalau nggak salah saya juara 2. Saya kalah sama Kota Bandung. Sama Kota Bandung. Itu rival Kota Bekasi ya. Terus saya juga pernah ke Jurnas. Juara 2 juga. Kalahnya sama Bandung juga, sama Jurnasnya. Jurnas Bandung. Terus juga pernah ikut Rivoli juga ya. Di tahun 2014 2015. Terus 2015-nya saya baru ikut Proliga. Jadi saat itu saya ikut Bekasi BVN tahun 2015. Terus setelah tahun tersebut saya kuliah kebetulan di salah satu universitas, dan kebetulan saya juga dapat piala juga ya, Liga Mahasiswa se-Indonesia ya. 5 atau yang seperti 5. Itu juara 1 di tahun 2017 2018. Terus terakhir itu ada di 2020-2021 ya. Saya kebetulan ikut Lavani, itu juga antara universitas sama. Kita diundang ke situ dari perwakilan orang luar lah ya, bukan orang Lavaninya ya. Saya diundang ke situ sama teman-teman yang dari luar Unisma juga, dan kebetulan juara 1 di situ. Nah kurang lebih kalau untuk prestasinya itu sih sejauh ini. Mas, kalau misalkan buat Lika punya sendiri, Masnya kan kayaknya dengar-dengar dari dulu atlet Bekasi. Itu ada Lika-liku tersendiri nggak sih dari Masnya yang mungkin bisa kita dengar gitu sebagai atlet muda, biar mungkin nambahin semangat atau sebagainya? Kalau dari saya sendiri sih Lika-likunya banyak ya, terutama konsistennya ya terhadap latihan sih. Kadang kan anak muda itu kan kadang naik, kadang turun semangatnya. Nah itu supaya kita naik terus tuh dulu saya ingat tujuannya apa.
jangan sampai kayak waktu yang kita habiskan untuk voli ini percuma gitu. Makanya saya bisa sampai di titik sekarang atau bisa mendapatkan prestasi tersebut ya yang saya sebutkan tadi itu karena kerja keras juga gitu. Dan untuk atlet-atlet yang sekarang sendiri saya lihat masih butuh banyak perbaikan. Berarti paling intinya tuh dari tujuan ya? Ya tujuannya, niatnya sih. Ternyata tekadnya memang ya, tekadnya tuh emang harus kuat banget sih kalau emang mau jadi atlet gitu. Nggak bisa kita latihan tuh asal semau kita, nggak bisa. Pasti ada yang lebih tinggi lah dibandingkan kita, tuh latihannya lebih keras lagi. Lebih keras. Pertanyaan berikutnya nih mas, buat tadi kan mas sempat menyinggung tentang perbedaan atlet zaman dulu dan zaman sekarang ya. Kayak maksudnya atlet zaman sekarang tuh kayak masih harus ada perbaikan. Iya betul. Menurut masnya sendiri ada nggak perbedaan yang spesifik antara atlet zaman dulu dan sekarang yang mungkin bisa jadi acuan buat baik berkembang, Perbaikan. ya perbaikan gitu, baik berkembang atau enggaknya gitu sekarang. Kalau dari yang saya lihat ya dari refleksi saya nih sebagai atlet orang dulu ya, itu tuh kalau yang sekarang itu banyak yang mau instan sih. Instannya dalam arti secara dasar passing bawah, passing atas mereka kurang, tapi secara teknik nyemesnya bagus. Nah itu sebenarnya salah. Semua itu harusnya di awal dari dasarnya itu passing bawah. Karena kan secara apa ya, secara permainan bola voli kan penyerangan itu dimulai dari receive dulu kan. Gak mungkin kita langsung nyemes, bola di serve kita langsung nyemes kan. Nah itu hal yang memang sangat berbeda, dan sekarang banyak apa ya, atlet-atlet yang pengen bisa langsung main sih gitu. Dan secara apa ya, secara latihan juga sekarang menurut saya, contoh ya, ini contoh aja di kota ya, menurut saya kota Bekasi sendiri itu atletnya udah nggak berkembang kayak dulu. Kenapa? Karena rivalitasnya udah kurang ya, karena nggak ada yang bagus banget, terus yang di bawahnya ini udah nggak mau naik. Nah motivasinya tuh udah kurang ada gitu, udah kurang. Kalau zaman dulu itu rivalitasnya kencang karena betul, apalagi kita pas kita tahu, oh ini kita mau TC nih, misalnya Porda gitu ya, TC Porda nih, ada senior kita, itu kan satu klub juga nih, gengsi kan, kita bagus-bagusan nih, ayo 1 bulan, misalnya dalam TC nih 3 bulan atau 4 bulan, kita bagus-bagusan, siapa yang paling bagus kan? Walaupun itu senior, iya walaupun senior, karena kita apa ya, saya sendiri ya, teman-teman saya juga pengennya lebih bagus sih dibandingkan senior, dan pengennya senior tuh oke, lu bagus, bijak kasih jempol sama mereka gitu, respect mereka, respect gitu sih. Ada lagi mungkin mas dari motivasi, dari segi motivasi kan tadi mungkin ada lagi. Sejauh ini tadi saya udah nyebutin motivasi, terus juga udah tekniknya juga harusnya memang dipelajari dari awal ya, dari awal banget, dari receive, defense, block, itu semua penting. Jadi jangan anggap enteng lah semua gitu, karena itu satu kesatuan sih kalau main voli. Ya, berarti emang segala sesuatu itu nggak ada instan ya mas? Iya betul. Oke mas, untuk pertanyaan selanjutnya itu peran pemerintah dalam memperhatikan mantan atletnya itu gimana sih mas? Kalau sejauh ini ya yang saya lihat memang belum menyeluruh ya untuk perhatian pemerintah terhadap mantan-mantan atlet gitu ya. Terutama saya lihat juga di Kota Bekasi itu juga belum menyeluruh. Kenapa? Karena saya lihat banyak ibaratnya senior-senior saya gitu ya, senior saya pada dapat kerjaan nih, dikasih kerjaan lah gitu kan, Oni gitu kan. Nah tapi dari junior junior sendiri nih nggak dapat kuotanya gitu. Nah itu ya belum rata. Jadi itu harus benar-benar diperhatiin lagi gitu kan. Karena apa? Karena saya lihat kalau memang atlet itu kan kedepannya bisa melatih juga kan di instansi pemerintah tuh, dia bisa juga berprestasi gitu. Contoh misalnya kayak ada ibaratnya perlombaan antara Dishub atau Polres tempat gitu kan, itu kan salah satu hal yang memang bisa menjadi apa ya, Ajang prestasi. betul, ajang prestasinya. Dan itu harusnya diperhatikan banget sih sama pemerintah. Saat ini sih yang saya baru lihat, pemerintah baru beberapa sisi doang nih, maksudnya beberapa cabang-cabang olahraga tertentu aja yang dilirik. Yang dilirik, kayak misalnya bulu tangkis paling disorot kan. Itu sepak bola juga disorot. Cuman mungkin
kalau misalnya contoh nih misalnya kayak bulu tangkis tapi nggak secara menyeluruh gitu loh, Ya. cuman hanya atlet yang benar-benar berprestasi aja secara internasional ya, go internasional, tapi secara nasional mereka belum bisa mempraktekkannya, itulah Kurang ya, mereka Mas? kurang, betul, masih kurang sih, masih jauh banget sih gitu. Kalau boleh tahu ya, dari masnya sendiri mungkin ada yang pernah kecipratan dikit dari perhatian pemerintah? Kalau dari saya sendiri itu kebetulan nggak ada ya, nggak adanya dalam sisi pekerjaannya atau jenjang kedepannya seperti apa ya. Tapi kalau dulu sih selama saya jadi atlet, walaupun memang saya mahasiswa gitu ya, itu kita dapat sih uang saku memang setiap bulannya saat itu. Kayak gitu sih. Paling itu udah bagus banget sih menurut saya. Ya ini yang dibutuhin atlet sebenarnya, supaya atlet itu bertanggung jawab juga kan sama apa keadaan fisiknya dia, latihannya dia. Itu kan memang harus disupport gitu loh. Kadang kan kita nggak tahu nih misalnya dari ekonomi salah satu atletnya kan. Misalnya atletnya memang ternyata ekonominya orang tuanya kurang. Itu kan juga harus diperhatikan sama pemerintah itu. Gimana atlet itu mau berprestasi nih kalau misalnya nggak diperhatikan juga gitu. Padahal memang contoh misalnya si atlet itu memang punya potensi gitu, berbakat gitu kan. Itu yang harus dilirik sih dari pemerintah. Cukup sekian Mas wawancara dari kita ya. Baik. Terima kasih banyak ya Mas ya atas ilmunya. Jadi ya mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Margarita Silvani Wardani. Saya bersama Panitia Gesti. Oke, di sini kita mau nanya-nanya sedikit tentang atlet zaman dulu. Perbedaannya apa aja? Oke, pertama, alasan memilih taekwondo sebagai cabang olahraga yang ditekuni apa? Alasan pertama sih kan papa dulu sempat latihan taekwondo, cuma memang nggak sampai sebelum sih, nggak sampai asik. Ya gara-gara itu aja sih, terus makin kesini dirasa enak, terus ya kalau itu jalan kalau Bongso tuh dulu sempat nyobain biologi, terus karena memang tinggi badan tidak support, juga tidak tinggi, jadi akhirnya cuma Bongso. Pas coba alhamdulillah. Terus Oke, selanjutnya kalau boleh tahu nih Kak, prestasi apa aja yang udah diperoleh? prestasi paling kita ngomong yang nasional aja kali ya. Kalau DKI kan alhamdulillah ya ada apa lolos seleksi. Terus kalau misalnya nasional mungkin memang nggak sampai dapat medali, cuma untuk partisipasi itu dari PON 2016, terus PON 2020, sama waktu itu ke Kanwadang Korea itu posisi ke-5. Ya, terus tantangan terbesar yang dihadapi selama jadi atlet apa? Untuk pribadi itu eksternalnya berat badan, karena aku itu susah banget buat berat badan. Olahraga kan berpengaruh ke power, terus ke postur segala macam. Lebih ke berat badan sih, sisanya paling cedera-cedera kayak hamstring. Terus perbedaan atlet zaman dulu sama sekarang Kak? Dulu misalkan segi teknik mungkin, secara latihan mungkin. Apa ya? Yang aku lihat sih sekarang nggak terlalu signifikan banget, karena kan juga aku baru pensiun tuh 2021, jadi baru 4 tahun kayaknya. Sampai sekarang aku perhatiin juga nggak ada yang baru sih, saya masih sama aja. Lanjut, dari pandangan Kakak nih, gimana peran pemerintah dalam memperhatikan mantan atlet? Untuk di taekwondo sendiri sekarang sih alhamdulillah aku di pengurus Jakarta Timur. Cuman itu kan lebih ke organisasi taekwondonya ya. Cuman kalau misalnya pemerintah pasti nggak ada yang gimana sih. Jadi cuma jadi saja. Ya itu jadi karena taekwondo juga organisasi taekwondo. Ya, terakhir nih Kak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada generasi atlet muda yang ingin menjadi atlet profesional? Dia tetap semangat, terus motivasi terutama dari motivasi sendiri. Dia terus jangan mudah-mudahan juga. Pokoknya apapun yang dikasih pelatih itu menurut aja lakuin aja sih.
Oke, sekian.